Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Jawa dengan NIM 2024-34040, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan anak dan HAM. Satu, yaitu memahami dan mengimplementasikan hak anak di lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu apa itu hak asasi manusia atau HAM. Yang kita ketahui bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa terkecuali. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Bagi anak-anak, HAM menjadi fondasi perlindungan yang memastikan tumbuh kembang mereka berlangsung aman, sehat, dan bermartabat. Yang ketiga itu hak anak sebagai bagian dari HAM. Menurut Konvensi Hak Anak PBB atau CRC, setiap anak memiliki hak dasar yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan bernegara. Yang ketiga itu statistik penting tentang anak di Indonesia. 9 juta anak Indonesia berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dari 1 dari 3 anak mengalami kekerasan sebelum usia 18 tahun. Hanya 61% untuk usia dini mendapatkan akses pendidikan yang layak. Angkatan putus sekolah masih mencapai 4, juta anak. Perlindungan anak memerlukan perhatian serius dari semua pihak. 4, yaitu landasan hukum perlindungan anak. 1, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004. Yang kedua itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah terkait perlindungan anak. Yang keempat itu Kebijakan Nasional Perlindungan Anak. Yang kelima itu Standar Nasional Layanan Perlindungan Anak. Yang keenam itu Mekanisme Pengawasan dan Penegakan. Yang kelima itu Konvensi Hak Anak atau CRC dan implementasinya. CRC adalah standar internasional yang diadopsi PBB untuk melindungi hak anak di seluruh dunia. Indonesia telah mengklasifikasi CRC dan mengimplementasinya melalui berbagai undang-undang dan program pemerintah untuk memastikan perlindungan anak secara nyata. Dan seperti kita lihat pada ketiga gambar di bawah, yaitu CRC internasional, implementasi nasional, peran lembaga. 6, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak anak. 1, kekerasan fisik dan psikis, tindakan yang menyakitkan tubuh dan mental anak. Yang kedua itu eksploitasi ekonomi dan seksual, itu pemanfaatan anak untuk kepentingan berdewasa. Yang ketiga diskriminasi dan pengembangan pendidikan, membatasi hak anak atas belajar dan berkembang. Yang ketujuh yaitu dampak pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak berdampak jangka pendek dan panjang pada fisik, psikologis, dan sosial anak. Trauma, gangguan tubuh kembang, serta hambatan pendidikan menjadi konsekuensi nyata. Dampak ini menghambat masa depan anak dan melemahkan potensi generasi penerus bangsa. 8, yaitu peran pendidikan dalam perlindungan anak. 1, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Yang kedua itu pendidikan HAM bagi siswa di sekolah. Yang ketiga itu pendidikan HAM bagi guru dan tenaga pendidik. Yang keempat itu deteksi dini kasus pelanggaran hak anak. Yang kelima yaitu penegakan pelanggaran secara tepat dan responsif. Yang keenam itu kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. 9, yaitu contoh program perlindungan anak di sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam melindungi hak anak. Berikut ada beberapa program utama yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan
anak secara menyeluruh. Yang kita perhatikan pada ketiga gambar berikut ini yaitu pendidikan karakter dan HAM, pelatihan guru, dan ketiga itu pendampingan psikososial. 10 yaitu prosedur penanganan kasus kekerasan anak di sekolah. 1 yaitu mengidentifikasi kasus oleh guru, staf atau pihak terkait di lingkungan sekolah. Yang kedua itu lapor kepada kepala sekolah atau tim lindungan anak sekolah. Yang ketiga itu penanggaraan internal melalui koordinasi tim dan dokumentasi kasus. Yang keempat yaitu rujukan ke lembaga terkait KPAL, dinas sosial atau pihak berwenang. Yang kelima yaitu pendampingan korban dan rehabilitas psikolog sosial bersama konselor. Yang kelima itu pencegahan berkelanjutan melalui edukasi dan penguatan kebijakan sekolah. 11 yaitu Timelin implementasi perlindungan anak. Implementasi perlindungan anak di sekolah dilakukan secara bertahap selama 12 bulan. Setiap fase dirancang untuk membangun fondasi yang kuat, memastikan berkelanjutan program dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi seluruh peserta didik. 12 itu tentang solusi kurangnya pemahaman HAM di lingkungan sekolah. Solusinya pendidikan dan pelatihan HAM berkelanjutan, stigma dan tabu seputar pelanggaran hak anak. Solusinya itu kampanye sekedar dan komunitas terbuka. Yang kelima yaitu minimnya sumber daya dan dukungan internasional. Yang keenam itu solusi kerjasama lembaga dan komunitas. 13 yaitu kesimpulan dan ajaran bertindak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama dalam mewujudkan hak anak. Marilah kita bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh kasih untuk anak-anak kita demi masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom.